Mungkin sebenarnya kenalnya sebagai sambal bakar aja, nggak tahu nih kalau sekarang Eat Sambal juga masuk ke dalam grup. Nah, bisa dijelaskan dulu nih, grup ini terdiri dari unit bisnis apa saja? Oke, sekarang sambal bakar grup itu kita fokusnya ke F&B. Yang pertama ada sambal bakar di mana udah ada 29 cabang. Dan masih ongoing untuk mengembangin, kayak dalam waktu dekat ada 10 cabang yang lagi dibangun juga sih. Di luar itu baru aja kita akuisisi Eat Sambal, FMCG di bidang sambal. Dan ada satu lagi itu kita punya restoran yang masih baby banget lah. Baru satu cabang namanya Oseng Endok. Itu makanan Indonesia juga. Jadi Bebek ya? kalau Oseng Endok ini telur. Oh telur. Oh iya telur. Itu kita, ya pokoknya kita grup yang sangat cinta makanan Indonesia lah. Oke. Intinya itu. Oke, jadi sekarang sudah punya 29 cabang restoran sambal bakar, ada 10 lagi ongoing, ada Eat Sambal dan juga Oseng Endok yang masih akan dikembangkan. Artinya ini kan sudah berjalan 3 tahun. Ya. Sudah tersebar outletnya di Jabodetabek, Bandung hingga Surabaya dan juga sampai Lampung ya. Iya, dan Bali. Nah, apa yang jadi pertimbangan untuk akhirnya mengakuisisi Eat Sambal? Oke, yang pertama kita aware bahwa membangun restoran yang banyak dan cepat itu butuh waktu dan skill, terutama dari sisi orang-orang dan capital juga. Sedangkan dari sambal bakar ini kita kan bisa dibilang bisnis yang dimulai dari sosial media kan. Kita ngelihat ini sosial media kita udah rame, tapi orang cuma bisa menikmati sambal bakar itu kalau mereka rumahnya, let's say di Jabodetabek, Bali atau Lampung, atau mereka lagi kebetulan liburan ke situ. Nah, kita mikir gimana caranya awareness-nya sambal bakar ini itu tetap ada, tapi orang bisa menikmati itu juga. Karena let's say sekarang orang bisa menikmati kontennya sambal bakar, tapi mereka tinggal di Kalimantan gitu. Itu mereka kan agak sulit tuh untuk menikmati sambal bakarnya. Makanya kita mikirnya untuk beli Eat Sambal ini biar kita bisa ngencengin si kontennya Eat Sambal, tapi orang tuh juga bisa menikmati itu karena dia FMCG yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Oke, jadi artinya akhirnya berharap taste of sambal bakar ini bisa dirasakan oleh seluruh Indonesia. Nah, di Eat Sambal ini kan karena mengakuisisi sebenarnya sudah ada dong formula-formula yang memang dibawa dari awal. Nah, apakah akan disambungkan juga dengan formula-formula dari sambal bakar atau seperti apa? Oke, kalau untuk sekarang sih kita akan terus pakai resep si Eat Sambal itu karena jujur kenapa salah satu kita membeli mereka? Enak. Karena enak. Dan kita bingung juga kayak, nih orang bisa bikin sambal enak banget nih. Makanya kira kita mutusin beli itu. Tapi ke depannya yang pasti rasa-rasa baru yang akan kita develop itu akan ada esensi dari sambal bakarnya juga. Bagaimana sambal bakar ini atau grup melihat nilai tambah Eat Sambal ini dalam hal distribusi digital dibandingkan dengan offline SBIG sendiri di modern retail? Yang pasti bakal sangat efektif ya, karena sekarang kendala kita itu kalau ngelihat di sosial media, komen-komennya itu adalah, Bang pengen cobain sambal bakar dong, tapi gue tinggal di sini, gue rumahnya di sini. Nah, sedangkan dengan adanya Eat Sambal, ya kita hoping itu bisa jadi kayak semacam, nih kalau lu pengen mencobai a part of sambal bakar, bisa beli Eat Sambal ataupun nanti varian-varian barunya yang akan kita develop. Padahal sekarang banyak sekali grup-grup yang juga sudah mulai beralih ke frozen food agar ya tadi bisa menjangkau pasar-pasar yang lebih luas. Apakah belum ada rencana ke sana? Nah, jadi plan kita itu dulu itu tuh kita udah pernah bikin sambal kemasan, namanya sambak saji. Tapi emang harus diakui nih si Eat Sambal ini enak banget nih. Makanya akhirnya kita beli Eat Sambal dan keputusan kita adalah sambak saji ini akan kita jadiin bisnis line yang menjual produk-produk yang protein. Tadi yang kayak Mbak bilang yang frozen food kayak ayam tinggal digoreng dan lain-lainnya itu akan kita taruh di sambak saji ini. Oke, berarti sebenarnya sudah terfikirkan ya ke sana kira-kira ya. plannya itulah. Nah, dengan adanya bisnis akuisisi ini, kemana arah bisnis berikutnya jadinya? Yang pasti kita tetap membedakan antara si offline dengan FMCG-nya kita ya, restoran dengan FMCG-nya. Yang restorannya kita akan tetap bikin cabang-cabang baru, terutama mungkin di luar Jabodetabek juga. Dan yang si Eat Sambal ini, fokus utama kita sekarang adalah gimana caranya ini bisa ada di offline store. Offline store sambal bakar ataupun kayak Indomaret, Alfamart. Karena namanya Eat Sambal ini orang udah pada inget. Tapi availability-nya nih yang masih kurang. Jadi problem itu yang pengen kita solve sih. Salah satunya yang paling cepat kita solve ya, kita taruh itu di outlet sambal bakar. Jadi sekarang kalau orang mau beli, udah bisa di outlet sambal bakar. Berbicara tentang bisnis, bagaimana Anda melihat juga performa bisnis Anda di tahun 2025? 2025 bagus sih. Ya mungkin ada beberapa
bergejolak. Nah, gelombangnya apa, kenaikannya berapa besar, mungkin boleh dijabarkan. Kalau overall, mungkin kalau per cabangnya itu ada penurunan. Tapi yang pasti penurunan itu kan karena ya mungkin 2025 ini orang daya beli sedang spendingnya lemah. menurun nih. Tapi kalau sambal bakar masih dalam batas yang wajar karena kita cabangnya nambah. Jadi mungkin orang yang tadi makan di cabang A karena ada cabang baru dia jadi Bergeser, kesebar ya. Jadi oke. overall revenue masih naik tapi Peningkatannya tidak terlalu tinggi. ya, per cabangnya kebagi lah. Oke, kalau dibandingkan dengan tahun 2024 sebelum-sebelumnya gitu kan, apa yang paling signifikan menyebabkan penurunan ini? Apakah pure karena lemahnya daya beli atau memang karena kurangnya variatif juga dari produk atau seperti apa analisanya? Kalau kemarin itu kita emang 2024 itu kita tahunnya ekspansi. Jadi kita bikin baru, semuanya kita coba. Sedangkan 2025 ini kita emang fokusnya evaluasi. Kemarin kita di 2024 tuh banyak, ya lumayan lah ada feedback, kayaknya lo harus benerin ini deh, harus improve ini. Makanya 2025 ekspansi kita tuh agak kita slow down dulu, kita benerin dulu yang cabang-cabang kita yang udah ada, semuanya kita renov. Nah jadi di 2025 mungkin ya karena faktor itu ya, kita jadi fokusnya bukan menambah tapi membenarkan dulu. Oke, apa yang menjadi kontributor terbesar jadinya dari adanya pertumbuhan revenue? Walaupun memang tidak signifikan ya, apakah memang karena daya marketing yang cukup baik atau memang ada sosok-sosok besar di balik nama sambal bakar ini atau seperti apa? Kalau di 2025 sih ya revenue kita emang growing tapi yang pasti yang lebih kerasanya lagi karena operasional kita lebih efektif kali ya di 2025 dibandingkan 3 tahun sebelumnya nih. Oke. Jadi bisa dibilang revenue kita tuh selalu naik dan si operasional kita tuh kita ada pelajaran-pelajaran baru lah yang kita tahu. Jadi ada evaluasi operasional, Yes. akhirnya operasional bisa selalu ditekan. Lebih